Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tes CPNS tahun 2021 tentang tes intelijensi umum. Oke. Tepatnya materinya yaitu tentang kemampuan verbal dan deret angka. Oke, langsung saja kita ke soal ya. Nah, soal nomor 1, hukum penduduk. Oke, analoginya seperti apa? A. Demokrasi komunis, B. Senjata damai, C. Kekang kuda, D. Bandit polisi, E. Tiran despot. Nah, jadi soal ini tentang analogi ya teman-teman. Nah, jadi hukum penduduk itu kita buat dalam bentuk kalimat terlebih dahulu. Oke, jadi hukum aturan yang mengikat bagi penduduk. Nah, yang sesuai pada pilihan jawaban itu adalah kekang, kendali yang dipasang pada mulut kuda. Jadi alurnya itu sama ya. Jadi hukum itu aturan untuk penduduk, sedangkan kekang kendali untuk kuda. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Nah, kita ke soal yang kedua. Masih tentang analogi teman-teman. Suap politik. Nah, analoginya seperti apa? A. Menteri Presiden, B. Cabai pedas, C. Generik paten, D. Sontek ujian, E. Pemilu legislatif. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, suap politik itu kita buat dalam bentuk kalimat. Nah, kalimatnya dalam politik dilarang menyuap. Nah, yang sesuai teman-teman, alurnya yang sama, pilihan jawaban itu adalah sontek ujian. Saat ujian dilarang menyontek. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah D ya. Nah, kita ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, afirmasi petunjuk. Nah, analoginya apa? A. Berkata menolak, B. Mengikut melawan, C. Konfirmasi rejeksi, D. Ditahan didenda, E. Keadaan relasi. Oke, sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Afirmasi petunjuk itu kita buat dalam bentuk kalimat terlebih dahulu agar kita bisa menemukan alurnya ya. Alur kalimatnya. Oke, afirmasi petunjuk dia harus diberi afirmasi atau petunjuk khusus, bukan hanya petunjuk. Oke. Nah, jadi teman-teman yang sealur pilihan jawabannya jika dibuat kalimat adalah ditahan didenda ya. Oke, dia harus ditahan, tidak sekedar didenda. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita ke soal yang keempat. Sijil sinonim dari, nah sama dengan berarti sinonim ya. A. Ganjil, B. Ijazah, C. 1, D. Piagam, E. Genap. Oke, kita jawab. Nah, sijil itu teman-teman adalah surat tanda lulus belajar. Nah, jadi tanda lulus belajar yang seperti kita punya apa? Ya ijazah. Jadi sinonim sijil adalah ijazah. Oke. Jadi jawabannya adalah B ya. Nomor 4 ini teman-teman sinonim. Saya kira gampang ya kalau pembendaraan kata kita banyak. Oke. Nah, kita ke soal yang kelima. Oke, soal yang kelima, interim. Sinonimnya adalah A. Internal, B. Antar pribadi, C. Selingan, D. Sementara, E. Wawancara. Oke, teman-teman pernah dengar ya kalau penggemar sepak bola pelatih interim. Oke, misalnya ada pelatih yang dipecat sambil nunggu akhir musim, ada ditunjuk pelatih baru sampai menggantikan sampai akhir musim. Oke, itu namanya pelatih interim. Oke. Nah, jadi sinonim interim ini adalah sementara, teman-teman. Oke, sementara. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kita ke soal yang keenam. Latif, sinonimnya adalah A. Mutiara, B. Lembut,
C. hamba, D. bunga, E. menarik. Oke, kita jawab. Nah, jadi sinonim latif itu adalah lembut, halus, cantik. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, teman-teman, kita ke soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh, Anggara antonim dari atau lawan kata dari A. bahagia, B. harmonis, C. jinak, D. seimbang, E. sombong. Oke, kita jawab. Anggara itu adalah buas atau liar ya. Jadi lawan kata anggara adalah apa? Lawan dari buas atau liar, jinak. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal yang ke-8. Takzim antonimnya adalah A. lazim, B. yakin, C. patuh, D. hormat, E. acuh. Oke teman-teman, jadi takzim itu adalah hormat dan sopan ya. Nah, jadi dari kelima pilihan jawaban yang tepat, lawan kata dari takzim adalah acuh. Oke, jawabannya adalah E. Oke, jelas ya teman-teman. Kita ke soal yang ke-9. Sekuler antonimnya adalah A. kedua, B. duniawi, C. keagamaan, D. telepon, E. paham. Oke, jadi sekuler itu teman-teman berarti duniawi atau kebendaan ya. Nah, jadi lawan kata sekuler itu adalah keagamaan. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, ini 7 soal tentang pembendaharaan kata ya, kemampuan verbal. Nah, kita lanjutkan di soal yang ke-10, 11 dan ke-12 itu tentang deret angka. Oke, kita bahas soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ada deret angka ya, 135, 27, 357, 125, 579 dan satu angka yang belum kita ketahui nilainya. Pilihan jawabannya A 64, B 216, C 343, D 729, E 1331. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya. Nah, kita kerjakan di papan tulis. Maaf ya, agak gelap. Nah, jadi kita cari polanya teman-teman. Nah, pada deret ini pola yang kita dapat itu dari ini namanya suku pertama, ini suku ketiga, itu adalah ditambah 222. Oke, 135 tambah 222 adalah 357. Begitu juga. Nah, oke. Nah, jadi dia melangkai satu suku teman-teman. Begitu juga ke sini. Tapi sayangnya yang di sini tidak ditanyakan. Oke, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, 27 125 27 itu adalah hasil dari 3 pangkat 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. 125 itu adalah hasil dari 5 pangkat 3. Nah, jadi pangkatnya sama teman-teman polanya. Nah, dari 3 ke 5 itu dijumlahkan 2 ya. Berarti dari 5 ke sini nanti itu dijumlahkan 2. Dari 3 ke 5 itu dijumlahkan 2. Dari 5 ke sini itu dijumlahkan 2. Berapa? 7. Berarti sini 7 pangkat 3. Nah, 7 pangkat 3 itu berapa? 7 kali 7 49 kali 7 343. Oke teman-teman, jadi angka yang belum ada ini adalah 343. Jadi jawabannya adalah C ya, 343. Nah, kita ke soal yang ke-11 teman-teman. Nah, soal yang ke-11 terdapat deret 135, 15, 357,
105, 579, 735, dan satu bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Pilihan jawabannya adalah A 801, B 315, C 325, D 280, E 210. Oke teman-teman, langsung kita kerjakan ya. Oke, nah ini kita tuliskan di papan tulis deretnya. Nah ini 135 ke 15 langsung ke 357. Nah ini kan berarti terlalu banyak selisihnya ya teman-teman ya. Nah jadi bisa kita baca deret ini memiliki lebih dari satu pola. Nah kita lihat dulu, berarti ke sini 15 itu pasti ke sini. Oke, nah dari sini ke sini. Oke, nah ini sini. Nah kita cari dari 135 ke 357 itu ditambahkan 222. Oke, 135 tambah 222 adalah 357. Nah 357 ke 579 itu sama teman-teman, ditambahkan dengan 222. Nah selanjutnya berarti dari 579 ke titik-titik ini adalah ditambah 222 juga harusnya ya. Oke, nanti kita cari hasilnya. Nah dari 15 ke 105 berapa? Diapakan? Oh, 15 dikali 7 ya, berarti dikali 7 sini. 15 kali 7 adalah 105. Nah berarti di sini kali 7 juga. 105 kali 7 adalah 735. Nah harusnya ke angka di sini kalau misalnya ditanyakan itu dikalikan 7. Karena tidak ditanyakan berarti sampai sini saja. Nah berarti teman-teman yang di sini hasilnya adalah 579 tambah 222 berapa? 801. Oke, jadi jawabannya adalah 801 teman-teman. Jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan di soal yang terakhir teman-teman, soal yang ke-12. Terdapat deret 123, 123, 27, 234, 256, 345. Pilihan jawabannya adalah A 235, B 257, C 456, D 1024, E 8125. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya. Oke, ini adalah deretnya teman-teman. Saya tuliskan kembali di papan tulis biar enak kita mencari hasilnya. Nah dari deret ini teman-teman, ini terdapat dua pola ya. Dari 123 ke 234 itu di selisihnya atau dijumlahkan dengan 111. Oke. Nah 234 ke 345 itu dijumlahkan dengan 111. Oke, kita bisa langsung lihat soalnya teman-teman. Ini berurutan ya, ini 1 2 3, ini 2 3 4, ini 3 4 5. Oke. Nah, sedangkan 27 ini adalah 3 pangkat 3. Nah, 256 ini adalah 4 pangkat 4. Berarti di sini hasil yang akan kita cari itu adalah 5 pangkat 5. Oke. Nah, 5 pangkat 5 5 pangkat 5 itu berapa teman-teman? 3 apa? Kok 3 sih? 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 berapa? 3125. Nah, jadi di sini 3125. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. Oke. Sekian ya teman-teman pembahasan kita tentang 12 soal TIU yang kemungkinan salah satunya atau lebih atau mungkin semuanya akan keluar walaupun angkanya berbeda, tapi soalnya ya sejenis lah seperti itu. Ini menurut pengalaman saya juga ya.
Selamat berlatih, semoga teman-teman sukses semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Batam Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.